Berbicara tentang investasi di Indonesia, kebijakan investasi sudah dikenal sejak awal Indonesia merdeka. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan-kebijakan yang mendukung datangnya investasi atau datangnya investor ke Indonesia belum dilakukan secara komprehensif. Ada era Presiden Joko Widodo, investasi dijadikan kebijakan strategis yang pada tataran implementasi harus diakomodir dalam bentuk kebijakan yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh jajaran eksekutif di bawah beliau. Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya mengakomodir kebijakan tersebut mengeluarkan atau mengimplementasikan dan memperkenalkan fasilitas Golden Visa yang memungkinkan investasi dalam jumlah tertentu dan bidang-bidang tertentu diakomodir dan mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Peran jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi ini sejalan dengan asta-cita ketiga, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Yang berikutnya, kebijakan ini juga selaras dengan SDGs ke-8 tentang Decent Work and Economic Growth, serta SDGs nomor 9 tentang Industry, Innovation, and Infrastructure. Fasilitas Golden Visa merupakan fasilitas yang memfasilitasi keinginan para investor untuk dapat tinggal lebih lama di Indonesia, sehingga mereka dapat berkonsentrasi untuk menumbuhkan kegiatan-kegiatan investasinya di Indonesia. Golden Visa memberikan fasilitas pada mereka berupa izin tinggal terbatas yang sejalan dengan jumlah investasi yang mereka tanamkan di Indonesia. Dalam pengawasan orang asing, Direktorat Jenderal Imigrasi membentuk tim pengawasan orang asing atau Timpora yang pada pelaksanaannya menggandeng banyak instansi yang memiliki kompetensi dalam keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Pada pelaksanaannya, tim tersebut dirasa belum efektif. Berdasarkan data pencatatan untuk periode tahun 2024 dan 2025, tercatat 427 tim pengawasan orang asing yang aktif dan dilaksanakan. Angka tersebut menunjukkan adanya upaya penguatan kapasitas pengawasan di tingkat daerah dan unit pelaksana teknis. Namun, capaian kuantitatif ini belum mencerminkan efektivitas pengawasan yang diharapkan. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pengawasan yang dilakukan Timpora selama periode tersebut lebih banyak memfokuskan pada pengawasan terhadap orang asing biasa dibandingkan pengawasan terhadap orang asing pemegang ITAS pada umumnya dan investasi pada khususnya. Kondisi ini menyebabkan celah pengawasan pada kelompok investor asing yang secara langsung berkaitan dengan investasi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan berpotensi resiko pelanggaran administratif atau praktik usaha yang merugikan kepentingan nasional. Pada gilirannya, meskipun jumlah Timpora relatif besar, dampak terhadap pengendalian risiko dan pemanfaatan investasi asing belum dirasakan maksimal. Dalam hal ini diperlukan adanya penajaman prioritas pengawasan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pembagian tugas dan indikator kinerja Timpora yang jelas agar upaya pengawasan lebih terfokus pada pemegang ITAS investor yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap ekonomi dan ketertiban administrasi.
permasalahan dalam pengawasan yang dihadapi pada saat ini adalah Timpora yang belum efektif, pengawasan yang belum melibatkan stakeholder yang memiliki kompetensi terhadap investasi, kurangnya kompetensi tenaga penyidik keimigrasian, belum adanya koordinasi yang kuat antar instansi, serta belum adanya dashboard pengawasan. Berangkat dari permasalahan yang sudah kami sebutkan di atas, maka gagasan utama dari proyek perubahan ini adalah membentuk Satgas pengawasan orang asing pemegang izin tinggal investasi guna mencapai target utama atau gagasan utama dalam proyek perubahan ini. Kami telah menetapkan 3 tahapan yang membagi 12 strategi yang harus kami laksanakan. Adapun tahapan tersebut meliputi strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun strategi jangka pendek yang kami tetapkan dan telah kami laksanakan berupa membentuk tim efektif melalui SK Kepala Kantor Wilayah, membentuk SOP yang melibatkan 3 kantor imigrasi di bawah kantor wilayah, dan yang terakhir melaksanakan forum group discussion yang melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap investasi. Stakeholder yang kami libatkan guna pencapaian gagasan utama proyek perubahan ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, lalu Kejaksaan, dan kemudian Kepolisian, serta yang terakhir adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri AP, MAP, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Kami memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan Bapak Yan Willy Wiguna, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, berjudul Penguatan Pengawasan WNA Pemegang ITAS Investor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. DPM PTSP Provinsi Kalimantan Selatan mendukung sepenuhnya proyek perubahan ini baik dari segi moral maupun material. Semoga dengan berjalannya proyek perubahan ini, tingkat investasi pada Provinsi Kalimantan Selatan meningkat pada tahun-tahun berikutnya, sehingga penyerapan tenaga kerja dari investasi tersebut dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional secara umum dan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengawasan optimal diharapkan menjadi magnet investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Terima kasih kepada Bapak Yan Willy Wiguna dan tim Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan atas terobosan ini. Semoga direplikasi di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi sehat, Indonesia hebat.